Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Sodik dengan NIM 6032465 dari Prodi Informatika kelas A. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi dasar basis data meliputi definisi basis data, model basis data, DBMS, RED, normalisasi, dan contoh query SQL seperti select, insert, update, delete, dan where. Nah, definisi basis data. Basis data itu apa sih? Basis data itu adalah kumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan secara saling berhubungan, sehingga data mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Contoh sederhananya ada data mahasiswa, data dosen, nilai, dan data kuliah. Kenapa sih basis data itu penting? Karena basis data membantu menyimpan data rapi dan terpusat, tidak tercecer di banyak file. Yang kedua, mengurangi data ganda atau duplikasi. Yang ketiga, ada mempercepat pencarian informasi, misalnya mencari nilai mahasiswa tertentu. Yang keempat, menjaga keamanan dan kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membuat data. Selanjutnya ada model basis data atau relasional dan non relasional. Ada dua model yang sering dipakai. Yang pertama relasional atau SQL. Data disimpan dalam bentuk tabel dan antara tabel bisa terhubung lewat relasi. Contohnya MySQL, PostgreSQL. Untuk contoh data rapi yang dibutuhkan dengan jelas, misalnya akademik kampus, perbankan, dan inventory toko. Yang kedua ada non relasional atau NoSQL. Data tidak selalu berbentuk tabel, bisa berupa dokumen key, value, atau graph. Contohnya MongoDB atau dokumen. Contoh untuk data fleksibel yang sering berubah, misalnya data chat, feed sosial media, atau log aplikasi. Selanjutnya ada sistem manajemen basis data, DBMS. Ini tuh apa sih? Ini tuh adalah perangkat lunak untuk mengolah basis data. Ini tuh DBMS membantu kita menyimpan, mencari, mengedit, dan mengamankan data. Contohnya yaitu MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, dan untuk non-SQL seperti MongoDB. Peran DBMS antara lain yaitu mengatur akses pengguna, admin user biasa, menjaga integritas data agar tidak valid, membantu backup dan recovery jika terjadi error, dan terakhir menangani query agar pengambilan data lebih cepat. Ya, selanjutnya ada Entity Relational Diagram atau ERD. Apa sih ERD itu? ERD adalah diagram untuk memodelkan seluruh data. Terdiri dari entity, objek data, misalnya mahasiswa, dosen, mata kuliah. Atribut, detail entity, misalnya mahasiswa punya name, nama, alamat. Relationship, yaitu hubungan antar entity. Contoh sederhananya itu yaitu entity mahasiswa dan mata kuliah. Hubungannya mahasiswa mengambil mata kuliah. Biasanya ini relasi many to many, sehingga dibuat tabel penghubung, misalnya KRS yang berisi name, kode MK, semester. Cara membuat ERD singkat: tentukan entitas nama, entitas utama, tentukan atribut penting, termasuk primer key, tentukan hubungan antar kardinalitas. Selanjutnya ada normalisasi. Ini tuh proses penampilan struktur tabel agar mengurangi duplikasi data, mencegah anomali, dan membuat data lebih konsisten. Contoh masalah sebelum normalisasi: suatu tabel data QRS berisi NIM, nama mahasiswa, kode MK, nama MK, dan dosen. Kalau mahasiswa ambil 3 matkul, nama mahasiswa bisa berulang-ulang. Gambaran normalisasi singkatnya: 1 in F, data harus bernilai tunggal, tidak ada kolom berisi daftar. 2 in F-nya, data non kunci harus bergantung pada kunci utama secara penuh. 3 in F, hilangkan ketergantungan tidak langsung, pisahkan data yang bukan tabel milik. Hasilnya biasanya tabel berpisah menjadi mahasiswa, NIM, nama, mata kuliah, kode MK, nama MK, dan KRS. Yang selanjutnya ada query. Wong. Ada query SQL, select, where, insert, update, delete, dan itulah.
Yang pertama ada select. Select dipakai untuk mengambil atau menampilkan data dari tabel. Misalnya saya punya tabel mahasiswa untuk menampilkan semua data yang bisa dipakai. Select bintang from mahasiswa. Lalu ada where. Where itu fungsinya untuk memfilter data jadi yang tampil hanya data tertentu saja. Contohnya, kalau saya ingin menampilkan mahasiswa yang prodinya informatika, saya menggunakan select bintang from mahasiswa where prodi sama dengan informatika. Yang berikutnya ada insert. Ini tuh dipakai untuk menambahkan data baru ke tabel. Misalnya, saya ingin menambahkan mahasiswa baru dengan NIM 231235, nama Ahmad, prodi informatika. Maka saya gunakan perintah insert dengan values dan data tersebut. Selanjutnya ada update. Update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada, misalnya nama mahasiswa dengan NIM yang tadi saya itu ingin diganti menjadi Ahmad Fauzi. Maka saya pakai update mahasiswa set nama jadi Ahmad Fauzi where name sama dengan 2312345. Di sini where penting supaya saya berubah hanya data milik NIM itu saja, bukan semuanya. Terakhir ada delete. Delete digunakan untuk menghapus data. Misalnya saya ingin menghapus data mahasiswa dengan NIM 2312345, saya gunakan delete from mahasiswa where NIM sama dengan 2312345. Jadi singkatnya itu, select bukan menampilkan where untuk menyaring, insert untuk menambah, update untuk mengubah, dan delete untuk menghapus data. Kesimpulannya itu basis data membantu pengelolaan informasi agar rapi dan aman. Model relasional memakai tabel DBMS adalah software pengelola database. IRT membantu merancang struktur data, normalisasi, merapikan tabel. SQL digunakan untuk manipulasi data. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.